Game Online, episode 21-30. Bab 21, nama, budak dewa di game online penulis, mabuk semalaman. Plus matikan mengatur ulang, Sumu kaget dengan pertanyaan Luo Jing. Saat ini, dia tidak hanya menyesali secara diam-diam, tetapi juga merasa sedikit impulsif sekarang. Dia tidak boleh menyerahkan 5 koin emas sekaligus. Saat ini, mengeluarkan koin emas adalah hal yang sangat mengejutkan, namun dia langsung mengeluarkan 5 koin emas. Semua gadis memandang Sumu dan Zhou Wenling, karena Luo Jing telah mengatakan sesuatu tentang Sumu dan meminta Sumu menyerahkan 50 koin perak. Hari pertama permainan, belum lagi 50 koin perak, saya khawatir bahkan 10 koin perak pun sangat sulit, tetapi semua orang mengambil gaji studio, jadi koin perak ini sedekat mungkin, dan yang tidak dikumpulkan pada hari pertama akan diambil bersama pada hari berikutnya. Namun, Luo Jing berkata bahwa Sumu tidak bisa mengeluarkannya dan langsung meninggalkan studio. Zhou Wenzero duduk, lalu tersenyum dan memandang Sumu, dan berkata, "Baiklah." Ya, Luo Jing terkejut. Semua orang juga penasaran melihat Zhou Wenling. Saat ini, Zhou Wenling memandang Sumu sambil tersenyum dan berkata kepada Luo Jing, "Ya, 50 koin perak telah diserahkan kepadaku." Dengan kalimat ini, Zhou Wenling juga tersenyum pada Sumu dengan tatapan mata yang tidak terkendali, yang berarti kamu berhutang budi padaku. Memang benar, Sumu tidak menyangka Zhou Wenling akan menyembunyikannya untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Terutama di hadapan begitu banyak gadis, tidak ada yang akan percaya bahwa dia telah mengalahkan BSO, dan dia akan diejek oleh Luo Jing. Oleh karena itu, Zhou Wenling membantu Sumu. Zihan pun sempat melirik ke arah Sumu, namun ia tidak mengalami banyak kecelakaan, karena saat berada di dalam gua es, Sumu memperlihatkan bayangan terbang dari tebing yang mengejutkannya. Tidak mengherankan jika dia bisa mengumpulkan 50 koin perak pada hari pertama, dan hanya Luo Jing, yang gugup, yang tidak memikirkannya. Saat ini, sesosok tubuh mendatangi saya di luar pintu studio. "Ah, saudari, aku ingin mati." Seorang gadis bertopi putih, mengenakan jas putih kecil, rompi kuning kecil, celana jeans putih, dia menarik kopernya langsung bergegas masuk. Gadis itu terlihat agak tidak biasa, tapi dia tidak harus membunuh Matt. Pakaiannya sangat bagus, dan wajahnya yang bersih sangat cerah dan cantik. Dia berjalan ke ruang tamu studio dan meletakkan kopernya. Dia menghampiri gadis terdekat di luar dan langsung memeluknya dan berkata, "Wen-Wen kecil." Gadis Wen-Wen segera memeluknya dan berkata, "Xiaoman, kamu kembali." Setelah menggendong Wen-Wen, seorang gadis bernama Xiaoman, dia datang ke sisi Luo Jing dan membuka tangannya. Luo Jing juga terkejut dan langsung memeluknya dan berkata, "Zhou Xiaoman, kamu terlambat 1 hari. Aku akan menyusulmu." Setelah mendengar orang-orang berwarna ungu dingin, Zhou Xiaoman hanya ingin mengulurkan tangannya, tetapi melihat sisi tubuh ungu yang dingin, "Kamu terlambat." Zhou Xiaoman berdiri di samping Zihan dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Han, aku sudah setengah tahun tidak bertemu denganmu. Mari kita berpelukan." Mendengar Zihan tidak berbicara, Zhou Xiaoman tidak merasa malu. Dia langsung menghampiri 2 gadis lainnya dan memeluk beruang. Ya, meskipun Xiaoman sangat kurus minggu ini. Lalu ada Zhou Wenling. Zhou Wenling memandang Zhou Xiaoman dengan senyum menawan dan berkata, "Xiaoman, jika kamu terlambat 1 hari, kamu harus memotong gaji bulan ini." Zhou Xiaoman dengan cepat meraih leher Zhou Wenling dari belakang sofa dan kemudian dengan genit berkata, "Kakak Nol, apa hubungan kita? Jangan potong gaji hari ini. Datang dan cium." Kemudian, Sumu melihat Zhou Wenling dan Zhou Xiaoman saling berciuman. "Nima, bunga bakung." Sumu tercengang. Gadis itu memegang Zhou Wenling dari belakang dan langsung mencium mulutnya. Dia juga berhenti sejenak. Seperti pasangan, Sumu tercengang. "Nima, bagaimana situasinya? Studio seperti apa yang Anda masuki?" "Oke, lihat wajah ciumanmu, jangan tegang." Zhou Wenling menjulurkan lidah ke bibirnya, yang membuat Sumu semakin tercengang. Gadis-gadis di sekitar tertawa, sepertinya gambar seperti itu bukan yang pertama kali mereka lihat, sepertinya mereka sudah terbiasa. Pada saat ini, Zhou Xiaoman datang ke punggung Chen Xiaoruan sambil tersenyum, lalu membungkuk untuk mencium wajah Chen Xiaoruan dan berkata, "Xiaoruan, apakah kamu ingin merindukan adikmu? Aku 3 hari lebih tua darimu."
Chen Xiaoruan memegang tempat di mana Zhou Xiaoman baru saja berada. Berapa umur 3 hari? Kamu terlalu dini. Aku 2 bulan lebih tua darimu. Petik 2. Tapi ulang tahun dihitung berdasarkan tanggal lahir. Zhou Xiaoman tertawa dan duduk tepat di samping Chen Xiaoruan. Dia langsung duduk dan berkata, kita harus menghitung berdasarkan total waktu kedatangannya, bukan? Kamu seperti bola kecil ketika aku tumbuh seukuran ibu jari di perut ibuku, haha. Petik 2. Haha, saat ini, Sumo masih ingin mengharapkan si cantik menciumnya, tapi mereka tidak memperhatikannya. Sumo memandang gadis ceria dan ceria itu dengan sedikit ketidakberdayaan. Studio ini hanyalah tempat berkumpulnya para wanita cantik. Ada banyak gadis dari semua tipe. Hei, kamu sudah tahu tentang bayangan Tuhan. Zhou Xiaoman mengambil gelas air Chen Xiaoruan dan meminumnya. Begitu bayangan Tuhan disebutkan, banyak gadis menjadi tertarik. Pertama-tama, Luo Jing berkata, iya, kebetulan ketika samsara terbuka, Guild Zeus sebenarnya mengatakan bahwa bayangan Tuhan telah diusir dari guild mereka. Saya pikir keluarga saya, Aying, yang menarik diri. Chen Xiaoruan juga mengangguk, ya, menurutku juga begitu. Saat ini, wajah Zihan sedikit berubah. Zhou Xiaoman meliriknya dan berkata, jangan khawatir, saudara Han. Cepat atau lambat, bayangan Tuhan akan muncul di dalam game. Mengapa dia begitu galak sehingga dia tidak bermain game? Pasti ada sesuatu lain di dalamnya, dan kamu akan melihatnya lagi. Ya, saudari Han, kami semua ingin bertemu dengannya. Jangan khawatir, Luo Jing juga menghibur. Pada saat ini, Zhou Wenzhou juga berkata, Han, jangan khawatir. Bayangan Tuhan baru saja keluar dari Zeus. Dia orang Cina, mungkin sekarang dia sudah kembali ke rumah. Jika dia kembali, kita akan memiliki kesempatan lebih baik untuk melihatnya. Petik 2. Baiklah, saya mendengar Zihan bersenandung. Zhou Xiaoman menatap Sumo saat ini. Wajah Sumo bersemangat dan menatap Zhou Xiaoman. Sial, benarkah kamu akhirnya memperhatikan Laozi? Apakah kamu ingin pelukan, ciuman atau sesuatu? Apakah kamu itu Sumo? Halo, namaku Sumo. Zhou Xiaoman mengangkat wajahnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak melihat semua gadis ngobrol di sini? Kenapa kamu begitu buta? Bukankah sebaiknya kamu menghindarinya? Sumo baru saja merenung saat ini. Zhou Xiaoman juga mengincar dirinya sendiri. Diperkirakan Luo Jing adalah hantu perasaannya. Saat ini, Sumo memahami senyuman Luo Jing. Nima ingin menyatukan semua orang yang menentangnya. Saya juga anggota studio. Mengapa saya harus menghindarinya? Apakah Anda akan melakukan sesuatu yang mencurigakan? Petik 2. Kamu, Zhou Xiaoman tidak menyangka Sumo begitu tidak tahu malu. Dia berkata sambil tersenyum, pantas saja Luo Jing mengatakan bahwa dia meramalkan seorang bajingan. Sekarang sepertinya tidak berlebihan sama sekali. Mulutnya bagus, tapi aku tidak tahu apakah kemampuan dalam game itu sebaik milikmu, mulut. Baiklah, semuanya, tolong berhenti berkelahi. Aku akan melaporkan pendapatan hari pertama dulu. Zhou Wenling menyela jalan Zhou Xiaoman saat ini. Ketika mereka mendengar pidato tersebut, mereka semua memandang Zhou Wenling, yang berkata, ada 10 orang di apartemen studio kami. Oh, 11 orang. Penghasilan mereka adalah 150 koin perak. Dengan kontribusi anggota periferal, pendapatan hari pertama studio adalah 3.500 koin perak, 23 buku keterampilan, dan 16 peralatan. Jika kita dapat mempertahankan skor ini dalam beberapa hari ke depan, kita dapat membentuk guild dalam 5 hari. Orang yang berbau ungu dengan dingin mengangguk ke arah, oke, masalah ini atau kakak perempuan nol kamu bertanggung jawab untuk itu. Dengan baik, Zhou Wenzhou melanjutkan, juga, posisi Anda tidak akan berubah. Sebelum posisi apa atau posisi apa, studio kami telah ditutup selama setengah tahun, dan pasti agak sulit untuk dibuka kembali. Jadi kami semua berusaha semaksimal mungkin untuk membangun guild sebelumnya dan mencoba mengejar situasi setengah tahun yang lalu. Pada saat ini, seorang pria berusia 20-an masuk dan berkata, haha, jadi Ki, sepertinya studio kita akan menjadi cemerlang lagi. Sumo sedikit terkejut, bukankah semua gadis ada di studio? Sepertinya pria ini sangat akrab dengan mereka. Apalagi produk ini dinamakan studio kami, yang menunjukkan bahwa dia juga merupakan anggota studio tersebut. Setelah pria itu masuk,
dia sedikit terkejut melihat Sumu, tetapi saat ini Zhou Wenling berdiri dan berkata, ikutlah denganku. Pria itu memandang Sumu dan mengikuti Zhou Wenling ke lantai 2. Saat ini, gadis-gadis itu mulai berbicara tentang bayangan Tuhan. Siapa dia? Sumu bertanya. Chen Xiaoruan di tepi berkata, oh, dia Huodong. Dia dari studio kami, tapi dia tidak tinggal di apartemen. Semua anggota di luar studio dikelola olehnya. Sumu mengerti bahwa studio tidak bisa semuanya perempuan. Pemain laki-lakinya pasti banyak, tapi apartemen itu hanya perempuan. Huodong mengelola anggota periferal. Artinya, semua kontribusi anggota periferal diberikan kepadanya, dan kemudian dia memberikannya kepada Zhou Wenling. Pantas saja Zhou Wenling baru saja mengatakan bahwa pendapatan hari pertama studio tadi sudah mencapai lebih dari 3.000 koin perak. Huodong berbicara dengan beberapa gadis ketika dia pergi, tapi dia tidak memperhatikan Sumu. Episode ini tidak mempengaruhi mood ngobrol para gadis. Semua orang mengobrol tentang bayangan Tuhan dan reinkarnasi, tetapi hanya 3 orang yang tidak banyak bicara. Mereka mendengar tentang Zihan dan Sumu, dan kemudian Zhou Wenzhou. Zhou Wenzhou mengamati ekspresi Sumu. Orang-orang membicarakan bayangan Tuhan, sedangkan Sumu diam-diam mendengarkan dan tidak mengutarakan pendapatnya. Hingga sore harinya, masyarakat mulai bersiap memasuki permainan setelah makan malam. Sumu di dalam kamar melepas mantelnya dan mengenakan celana dalam besar untuk bersiap memasuki permainan, ketika pintu diketuk lagi. Siapa ini? Setelah membuka pintu, Sumu melihat sosok ungu dingin lagi. Dia melihat lengan telanjang Sumu dan celana dalam yang besar dan mengerutkan kening, tidak bisakah kamu beradab? Apa yang harus kupakai di kamarku sendiri? Kalau bukan karena seranganmu yang tiba-tiba, aku bahkan tidak mau repot-repot memakai celana dalam yang besar. Betapa kerennya memasuki permainan dalam keadaan telanjang. Zihan mendengar bahwa percuma saja berdebat dengannya, jadi dia tidak melanjutkan topik secara langsung, tetapi langsung memberitahu Sumu, saya masih di peta itu. Sumu menganggukkan kepalanya dan berkata, di pagi hari, kemana kamu pergi jika kamu tidak mati? Mendengar Zihan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, di istana besar. Maksudmu kamu punya tugas plot? Dengan baik, Sumu sedikit mengernyit. Tugas plot jarang ditemui, dan tugas semacam ini sulit dipenuhi. Wenren Zihan tiba-tiba menghilang di koridor dan tidak kembali ke kota. Dengan kata lain, tugas selanjutnya yang dia temui mungkin terkait dengan Wenren Zihan dan sejarah Istana Es. Dia sendiri tidak bisa menjelaskan alasan mengapa Wenren Zihan menghilang. Sangat mungkin bahwa tugas ini akan terjadi. Tugasnya adalah menyelamatkan hawa dingin yang ungu. Ya, saya mengerti. Mendengar Zihan berdiri di tempat tanpa niat untuk pergi, Sumu meliriknya dan berkata, apakah ada hal lain? Gadis itu menggigit bibirnya dan akhirnya berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sumu terlihat bingung. Apa yang wanita ini pikirkan? Tutup pintunya, Sumu langsung berbaring di ruang permainan dan langsung masuk ke dalam permainan. Dengan ledakan yang mempesona, Sumu sekali lagi memasuki reinkarnasi. Di dalam game, dia masih berada di aula Istana Es. Pintu di salah satu sisi aula telah dibuka, dan menara kalung di leher Sumu masih ada. Sumu kaget dengan gambar di dalamnya saat dia bermain. Sekarang dia masih sangat terkejut ketika sampai di gerbang lagi. Di dalamnya ada sebuah istana. Selain es balok, ada berbagai macam pahatan es. Setiap patung es adalah manusia yang hidup. Seluruh aula itu seperti istana, sedangkan patung es di kedua sisi koridor seperti menteri yang berdiri di tempatnya. Sumu perlahan masuk, lalu dengan hati-hati mengeluarkan pedang alam dewa dan melihat patung es berbentuk manusia di dalamnya. Pada saat ini, sebuah perintah datang dari sistem, ding. Jika Anda memasuki area terlarang Istana Es, kematian tidak dapat kembali ke kota. Nani, Sumu tiba-tiba melihat kembali ke pintu yang tertutup dan melihat perintah sistem. Apa-apaan ini? Apa arti kematian tidak kembali ke kota? Dalam samsara, kematian akan turun level, yang mana itu bukan apa-apa. Tapi sekarang kematian tidak diperbolehkan kembali ke kota. Artinya, Anda tidak bisa kembali setelah kematian, dan Anda akan dibangkitkan di sini. Bukankah benar meskipun Anda menutup telepon hingga level 0, Anda tidak dapat kembali? Ayah lubang, hati Sumu penuh dengan 3 kata ini. Tugas ini penuh dengan kebencian. Sumu harus lebih berhati-hati. Namun, patung es di istana tidak bergerak apapun. Sebaliknya, kabut air muncul di depan istana,
yang langsung menghalangi pandangan di depannya. Sumu hanya bisa bergerak maju dengan hati-hati. Kematian tidak bisa kembali ke kota, jadi Sumu harus berhati-hati, atau dia mungkin terjebak di sini selamanya. Karena Bao Zihan tidak hilang, kemungkinan besar ada di sini. Melalui kabut air, Sumu tiba-tiba melihat semburan cahaya biru. Karena kabut air, cahaya biru itu sangat misterius. Laten, di masa-masa awal, hanya ada sedikit monster dengan skill anti-siluman, jadi Sumu merasa cara paling aman adalah memasuki kondisi laten. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah keadaan laten, kecepatan Sumu menjadi lebih lambat. Dia hanya bisa melihat jarak lebih dari 2 meter saat berjalan di kabut air, jadi Sumu berjalan lebih lambat saat ini. Kabut air akan segera berakhir, karena cahaya biru di depannya semakin terang. Namun nampaknya kabut air itu hanya sepanjang 10 meter. Sumu merasa panjangnya beberapa ratus meter. Bagaimana dia bisa memainkan permainan ini dan memainkan permainan yang sedikit menakutkan? Setelah berjalan beberapa meter, kabut air akhirnya menghilang perlahan, dan Sumu melihat tempat itu dengan cahaya biru. Namun, saat ini, seluruh orang Sumu tetap di tempat yang sama, apa yang membuat pikiran kosong. Bagaimana rasanya tidak bisa mengendalikan tubuh? Sumu berada dalam situasi ini sekarang. Dia merasa seperti di luar kendali. Itu bukan karena sistemnya, tapi karena dia melihat sepasang gambar yang Sumu tidak tahan. Cahaya biru ini datang dari depan. 5 meter di depan Sumu, sebuah bola air besar melayang di udara. Ini bukan bola air melainkan gelembung. Namun, yang membuat pikiran Sumu kosong adalah sebenarnya ada orang lain. Seorang wanita. Tidak, dia harus disebut Dewi. Dia berbaring di bola air dan tampak melayang di udara. Rambut biru panjangnya tampak melayang bebas di air. Rambut dan dahi putih wanita itu terlihat jelas, dan terdapat hiasan berlian di keningnya. Hanya ada selendang sutra biru di dada wanita itu. Sumu hampir bisa melihat wanita itu berkulit putih besar dan bulat. Selain itu, handuk sutra di bagian atas tubuh wanita terhubung langsung dengan bagian bawah tubuhnya, menutupi tempat paling rahasia. Kakinya yang ramping berwarna putih membuat orang merasa pusing. Karena hanya ada satu handuk sutra, wanita ini hampir tidak memiliki rahasia, yaitu kaki Gyeokyan berwarna putih tergantung di dasar gelembung. Sumu hampir tercekik dalam gambaran seperti ini. Pengasingan Sang Dewi hampir membuat sesak. Sumu telah melihat banyak wanita cantik, namun Sumu belum pernah melihat wanita secantik itu sehingga mustahil untuk dijelaskan dengan kata-kata. Barang-barang itu tanpa sadar menyentuh hidungnya. Cairan berwarna merah cerah dioleskan di jari-jarinya. Sumu segera menghapusnya. Sial, hidungnya berdarah. Tampaknya gelembung tersebut masih berputar perlahan. Wanita di dalam perlahan berubah dari setengah berbaring menjadi berdiri. Melihat wanita ini dari depan, mimisan Sumu kembali mengalir, dan semakin tak terbendung. Melihat wanita ini dari depan sungguh lebih mengesankan. Sosok sempurna itu, ditambah dengan penampilan luar biasa tiada taraf, serta rambut panjang berwarna biru muda yang sedikit berkibar, handuk sutra transparan menjulang, wanita ini sama sekali bukan manusia. Dia adalah dewa. Saat ini Sumu juga melihat pesan di kepala Dewi. Dewi biru air LV20, Dewi tertinggi. Kidan darah, 150000. Energi, 5000. Keterampilan, membeku ribuan mil, menunggangi angin dan ombak, menderu es, perairan absolut, menderu tsunami, garis air suatu hari, dampak gelombang dahsyat, kolom air, bumi dan langit bertabrakan, laut yang mengerikan, hujan badai duri bunga pir, duri es, penyembuhan cahaya suci, ciuman langit bebas, air luoming, es dan salju, hilangkan 1000 kata. Pendahuluan, reinkarnasi adalah dewa dominan sistem air di daratan reinkarnasi, yang mengontrol sistem air dan sistem es. 10.000 tahun yang lalu, perang dewa dan iblis disegel, dan levelnya turun menjadi 20 istana salju yang tertutup es. Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan memiliki kemampuan untuk memulihkan segalanya. Dia adalah salah satu dari 7 dewa tertinggi di daratan reinkarnasi, abadi dan abadi. Dewi ini memiliki kecantikan yang tiada taraf, kecantikan semacam itu hampir membuat Anda tidak bisa memunculkan jejak hujatan, tidak bisa memunculkan pikiran hujatan, dampak visual dari histeria. Kesempurnaan tidak mampu menggambarkan keindahan Dewi ini,
keindahan ini tidak memiliki kata-kata untuk dijelaskan, selain keterkejutan atau keterkejutan. Namun, Sumo hanya bisa menatap pesan sang dewi. Saat ini, dia hanya memiliki satu kata di hatinya 18 generasi nenek moyang sistem. Kelumpuhan, keparat, semua kata tidak bisa menggambarkan keterkejutan dan ketidakpuasan Sumo. Apakah ini bos yang bisa ditemui pemain saat ini? Apakah ini yang bisa dimainkan oleh pemain saat ini? Apa yang Anda maksud dengan keterampilan mempesona Sumo? Apa arti dari skill menghancurkan langit dan bumi? Siapa yang bisa memahami suasana hati Sumo sekarang? Siapa yang bisa merasakan keterkejutan Sumo saat ini? Jantung Sumo sempat berhenti berdetak. Sesaat, tapi sekarang tiba-tiba berdebar kencang. Namun, setelah waktu skill laten, sosok Sumo terungkap. Pada saat ini, bulu mata sang dewi bergerak sedikit. Jantung Sumo hampir berhenti. Apakah dia sudah bangun? Bulu mata biru pucatnya bergerak beberapa kali, dan kristal berkilau pada eyeshadow biru berkilau, dan dia membuka matanya sedikit. Mata biru hampir sekali lagi menggambar tanda sama dengan sempurna. Saat wanita itu membuka matanya, mimisan Sumo tidak bisa berhenti mengalir keluar. Cantik, sangat indah sehingga orang tidak bisa bernapas. Sumo bisa merasakan kekurangan oksigennya. Saya tidak percaya. Saat ini, Dewi Air Biru membuka matanya dan melihat Sumo untuk pertama kalinya. Bibirnya bergerak sedikit, kemudian lengan yang terkulai bebas perlahan ditarik ke depan tubuhnya, menutupi pendahulu Dewi dengan pasir sutra. Setelah itu, dia berdiri tegak di dalam gelembung udara, sepasang kaki giok melayang di udara, seperti postur berdiri di balet. Kamu siapa? Sama seperti suara wanita elektronik, murni dan tajam, Sumo belum pernah mendengar suara seperti ini bahkan di stasiun radio musik, dan sains dan teknologi saat ini tidak dapat menandingi wanita seperti ini. Itu terlalu tajam dan mengejutkan. Sumo merasa bahwa hanya dengan mendengar suara Dewi ini dapat membuat orang menjadi energik, dan transmisi spiritual yang tak terhitung jumlahnya membuat orang penuh dengan mimpi dan perasaan yang nyata. Sumo tidak tahu harus berkata apa sekarang, tapi Dewi Biru berkata lagi, "Aku, apa?" Pada saat ini, Dewi Air Biru menggerakkan jarinya sedikit, dan gelembung itu perlahan jatuh ke tanah. Kakinya juga perlahan berdiri di atas es. Saat ini, dia dan Sumo berdiri di jalur yang sama. Namun, Sumo merasa sang dewi hampir memiliki tinggi lebih dari 1,7 meter tanpa alas kaki, yang merupakan sosok sempurna yang luar biasa. Kamu, itu manusia. Dewi Biru berbicara lagi. Anggukan bawah sadar Sumo masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, udara di sekitarnya mulai bergetar. Ya, itu adalah udara yang bergetar. Sumo hanya merasakan udara di sekitarnya bergetar seolah ingin merobek dirinya sendiri. Ledakan, minus 145.211. Nilai kerusakan besar muncul dari kepala Sumo. Ding, kamu telah dibunuh oleh Dewi Biru Air. Kamu telah turun level 1 dan sepatu bot kulitmu telah terjatuh. Sumo tergeletak di tanah, melotot, dan levelnya turun ke level 5, belum lagi. Tapi kerugian apa yang baru saja dia lihat? 145.000. Berapa nilai kerusakan Nima? Berbaring di tanah, Sumo merasa tidak enak badan. Tiba-tiba, dia melukai lebih dari 140.000 yuan. Bagaimana pemain bisa hidup? Meskipun permainan reinkarnasi tidak memiliki batas atas level, bahkan jika Anda mencapai level 100, hidup Anda tidak akan melebihi 100.000. Kerusakan seperti ini benar-benar tidak dapat ditolak sebelum pemain mencapai level 100. Bagaimana cara permainan mengatur bos ini? Sayang sekali, waktu kebangkitan level 6 adalah 360 detik. Sumo berbaring di tanah dan menjaga dirinya tetap tenang. Masalahnya sekarang bukanlah bagaimana menyelesaikan sang dewi, tapi bagaimana cara melarikan diri. Tidak perlu berpikir untuk membunuh dewi ini. Waktu berlalu dengan cepat, Sumo tidak memikirkan cara apapun untuk bangkit kembali di tempatnya, dan ketika Sumo berdiri, dia langsung memasuki keadaan laten. Dewi Biru Air masih berada di dalam gelembung, dia masih menatap ke arah Sumo, tapi tidak ada langkah selanjutnya. Saat ini, Sumo menemukan bahwa semua patung es di sekitarnya telah berubah menjadi partikel dan mendarat di tanah. Apa karena sang dewi baru saja menggunakan skill? Istana salju adalah area terlarang bagi manusia. Mengapa mendobraknya? Suara Dewi Biru Air terdengar lagi. Sumo tanpa sadar membuat langkah defensif. Bisakah Nima melihat Laozi?
Mata Dewi Biru Air tertuju pada Sumu, dan kini dia bisa yakin bahwa tebing Dewi Biru Air memiliki kemampuan anti penyembunyian. Sumu langsung menarik diri dari keadaan laten dan muncul di samping Dewi Biru Air dan berkata, "Kamu ya, dewa yang sangat tinggi, membunuhku sebagai manusia dalam hitungan detik. Apakah memalukan kehilangannya? Sial, aku tidak ingin bersikap kasar saat kamu begitu cantik. Tapi jangan terlalu kasar, aku tidak bisa mengalahkanmu. Tidak bisakah kamu memarahimu? Daerah terlarang. Orang-orang tidak boleh menginjakkan kaki mereka." Saat ini, udara di sekitarnya bergetar lagi. Sumu dengan cepat mundur, tetapi tiba-tiba merasa seluruh udara menentangnya. Seluruh udara sepertinya menariknya, dan dia tidak bisa mundur. Tunggu sebentar, hula. Badai salju besar langsung memenuhi seluruh istana. Sumugen tidak bisa berbuat apa-apa, lagi-lagi melihat luka di bagian atas. Ledakan, minus 254.111. Ding, kamu telah dibunuh oleh Dewi Biru Air. Jatuhkan level 1 dan penawar racun 1. Petik 2. Sumu hampir menangis. Sebagai bayangan Tuhan dan sosok mitos di dunia game, dia tidak punya pilihan lain. Dia belum pernah menemui hal seperti itu di dalam game selama bertahun-tahun. Di hari kedua pertandingan, dia bertemu bos di level dewa. Nima jelas merupakan ritme ayah Kenny. Sekarang level Sumu sudah turun ke level 4. Sekarang apalagi bertarung, bahkan beberapa skill pun tidak bisa digunakan. Sumu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dewi ini tidak berbicara omong kosong. Dia akan dibersihkan cepat atau lambat. Setelah selesai, dia masih akan mengulangi hal yang sama. Dia akan hidup kembali, dan kemudian dia akan hidup kembali. Bukankah itu akan ditinggalkan dalam samsara? Di samsara, seorang pemain hanya bisa melamar satu akun dan satu profesi. Jika Sumu tidak bisa meninggalkan tempat hantu ini, tempat itu akan ditinggalkan sepenuhnya. 300 detik kemudian, Sumu hidup kembali. Kali ini, Sumu masih dalam keadaan laten, menatap Dewi Biru Air di depannya. Esnya mengaum, ledakan, minus 174.444. Nima, sekali lagi, Sumu terdiam. Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk melarikan diri. Namun, Sumu punya ide saat ini. Meskipun kekuatan serangan Sang Dewi tidak normal pada level iblis, bagaimana dengan pertahanannya? Bagaimanapun, itu juga merupakan kematian. Sangat mustahil bagi Sumu menerima hidupnya seperti ini. Jadi setelah kebangkitan berikutnya, Sumu menjadi liar. Aku akan bertarung denganmu, Sua. Sumu bergegas menuju gelembung Dewi Biru Air di sebelahnya sambil melompat ke udara. Saat ini, Dewi Biru Air hanya sedikit mengangkat kelopak matanya dan menatap Sumu tanpa melakukan tindakan apapun. Bang! Pedang itu mengenai gelembung itu, tapi itu seperti balon yang tidak bisa ditembus. Pedang itu baru saja membuat tanda di atasnya, dan kemudian tiba-tiba memantul. Sebuah pukulan, Sumu tertembak. Pada saat ini, Dewi Biru tiba-tiba melebarkan matanya, berani. Hula, Sumu mundur di udara, tetapi kali ini Sumu membelalakkan matanya dan tertawa, berbaring, aku melihat anggur merah dan hutan hitam. Oh tidak, ini hutan biru. Tangan Dewi Biru Air terentang, dan dari sini, selendang sutra ditarik oleh angin. Bahkan rambut panjangnya pun tergerai satu persatu. Oleh karena itu, tidak ada rahasia tentang seluruh tubuh Dewi Biru Air. Bahkan tempat pribadi paling rahasia pun dilihat oleh Sumu. Meski melihat seluruh tubuhnya, Sumu pada akhirnya terbunuh. Tidak ada ketegangan. Dari level 6 ke level 3, Sumu tidak bisa berkata-kata. Sumu, yang tergeletak di tanah, masih sedikit enggan. Seperti kata pepatah, wanita baik takut merenung, dan bos takut merenung. Apapun latar Dewi Biru Air itu, selalu ada alasannya. Yaitu sama dengan Raja Ayam Gugu dan Raja Ular Karang sebelumnya. Pertama-tama, Sumu tertarik dengan tempat ini karena menara alam dewa di lehernya, sehingga Sumu tidak segan-segan menggunakan kemampuan bayangan terbang di tebing dan mengarahkan orang-orang untuk datang ke sini. Sekarang itu adalah kalungnya sendiri dan menara alam ilahi telah membuka dua pintu secara berurutan. Oleh karena itu, keseluruhan alur misinya berhubungan langsung dengan kalungnya sendiri. Maka itu membuktikan bahwa tugas tersebut adalah tugas periode saat ini. Setidaknya, menara alam dewa diperoleh di tingkat pertama. Jika tidak, Sumu tidak akan datang ke gua es ini selama periode ini.
Berbaring di tanah, Sumu mengeluarkan menara alam dewa dan melihat lagi. Menara alam dewa, level, tidak ada, level, 0, serangan, 5, sihir, 5, ki dan darah plus 500, energi plus 200, berkat atribut, penyaluran, level, 1, berkah keterampilan, cahaya suci dan prestise, biaya keterampilan, jatuhkan level 1, waktu penyelesaian keterampilan, 10 detik, waktu penyelesaian keterampilan, 30 detik periode kelemahan setelah penerapan keterampilan, kelemahan mengurangi semua atribut 100%. Penahanan cahaya suci, biaya keterampilan, level turun 2, waktu penyelesaian keterampilan, 5 detik. Setelah skill ditampilkan, itu akan memasuki periode lemah penuh. Lemah total akan meningkatkan 100% rasa lapar dan lelah, serta memberkati semangat kelesuan yang berlangsung selama 2 jam. Level, tidak ada. Persyaratan, klan roh manusia tidak memiliki perlengkapan level, yang seharusnya sangat langka di samsara. Jumlah lapisan yang tidak tersegel juga merupakan masalah besar. Ada 2 keterampilan berikut. Atribut kalung ini sebenarnya kurang bagus. Dalam hal 5 poin serangan dan kekuatan sihir, ki dan darah meningkat pesat, tetapi menghadapi Dewi Biru Air ini, yang dapat dengan mudah melukai lebih dari 100.000 yuan, itu tidak cukup untuk dilihat. Jadi hanya bisa 2 skill berikut ini saja. Persyaratan casting cahaya suci adalah 10 detik, dan juga penurunan level sebagai persyaratan casting. Keterampilan ini tidak boleh muncul dalam reinkarnasi atau dalam permainan apapun. Keterampilan apa yang perlu digunakan dengan mengorbankan penurunan level? Skill ini menunjukkan sebuah masalah, yaitu memberitahukan bahwa kamu tidak bisa sering menggunakannya, dan skill seperti apa yang harus kamu tingkatkan. Bukankah kamu sering menggunakannya? Jadi masalahnya datang. Sumu merasa 2 skill berikut ini punya masalah besar, jadi dia ragu apakah Tower of God bisa mengalahkan skill terakhir bosnya. Jika ya, maka tugasnya sangat sederhana. Hidup kembali lagi. Saat ini, Dewi Biru Air masih berdiri dan menatap Sumu, namun matanya tidak seganas sebelumnya. Dia melihat pedang panjang Sumu dan berkata, "Pedang tanah Tuhan. Tahukah kamu?" "Tidak tahu." Sumu berkata, "Jika kamu mengatakan bahwa ini adalah kawasan terlarang bagi manusia, maka tidak mungkin manusia tinggal di sini." Cahaya suci dan keagungan. Di waktu senggang ini, skill Sumu langsung diterapkan. Dia berdiri di tempat yang sama dan memandangi Dewi Biru Air, tetapi dalam hatinya dia bergumam, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, setidaknya tunggu sampai aku melepaskan keterampilanku. Jika tidak berhasil, saya akan mati." Dewi Air Biru tidak langsung melakukannya. Dia terus memandangi para dewa di tangan Sumu. Dia sepertinya mengingat sesuatu, dan sepertinya mengetahui pedangnya, tapi itu juga seperti amnesia. Singkatnya, Sumu sekarang tidak peduli apa yang terjadi padanya, selama dia tidak mengganggu dirinya sendiri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ding, gunakan skill, kurangi level 1. Cahaya suci dan prestise. Dalam sekejap, Sumu tiba-tiba melihat darahnya menetes. Hal ini disebabkan oleh jatuhnya levelnya. Pada saat ini, kalung di leher Sumu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang sangat kuat dan melaju lurus ke depan. Ledakan, klik, gelembung di luar Dewi Biru Air tiba-tiba meledak, dan cahaya keemasan menyerbu ke dalam gelembung seperti pedang. Pada saat ini, Dewi Biru Air melebarkan matanya dan melihat cahaya keemasan di luar gelembung. Dia tiba-tiba terlihat sadar, melihat ke arah cahaya keemasan dan berkata, "Itu adalah menara domain dewa. Kamu terlalu kosong." Boom, minus 150.000. Ketika Dewi Biru Air memandang Sumu dan mengucapkan kalimat ini, cahaya keemasan langsung menembus gelembung. Selain itu, cahaya keemasan langsung menembus dada Dewi Biru Air, dan kerusakan hingga 150.000 terjadi dalam sekejap. Ding! Kalahkan Dewi Biru Air dan dapatkan 100 poin kehormatan dan 1000 koin emas. Ding! Dapatkan 1.524.588 poin pengalaman. Petik 2. Ding! Kamu telah naik ke level 4 untuk mendapatkan sedikit kebebasan. Petik 2. Ding! Anda telah naik ke level 5 hanya untuk mendapatkan atribut. Petik 2. Anda telah mencapai level 6. Anda telah mencapai level 7. Anda telah mencapai level 8. Anda telah mencapai level 9. Dan sistem imbalannya juga sangat buruk, 100 nilai kehormatan, dan 1000 koin emas.
Sial, ini terlalu mengasyikkan. Namun, Sumo melihat Dewi Biru Air di depannya perlahan menutup matanya. Dia mulai sedikit miring dan berbaring. Sejujurnya, Sumo masih sedikit menyesal melihat Dewi tiada taraf mati di hadapannya. Dewi ini sangat cantik, namun, tidak ada batang darah yang hilang pada saat sang Dewi jatuh ke tanah. Batang darah di kepalanya masih ada. Dia tidak melihat informasi apapun setelah dia mati seperti monster lainnya. Sekarang Sumo dapat melihat informasi, keterampilan, dan perkenalannya. Apa masalahnya? Pada saat ini, Sumo dengan cepat memanggil panel prompt sistemnya, dan kemudian membaliknya beberapa kali. Ketika Sumo melihat perintah pertama, dia tercengang. Di masa lalu, ketika membunuh monster, perintahnya adalah membunuh ini dan itu, tapi sekarang tampilannya adalah kalah. Maksudnya itu apa? Apakah maksud Anda tidak membunuh bosnya sama sekali? Tapi peralatan dan koin emas apa yang ada di tanah? Di depan Sumo, sejumlah besar koin emas, perlengkapan, dan buku keterampilan tergeletak di tanah, yang bisa disebut linglang di mana-mana. Sumo tidak segan-segan mengambil semua koin emas tersebut, lalu menyimpan semua perlengkapan, buku keterampilan, dan properti di tanah. Sekarang ransel Sumo sangat besar, dan 30 kotak cukup untuk menampung barang-barang ini. Setelah mengumpulkan semua barang di tanah, Sumo segera mundur, dan kemudian dengan hati-hati melihat Dewi Biru yang tergeletak di tanah. Tiba-tiba, Sumo melihat jari Dewi Biru itu bergerak sedikit. Masih hidup, Sumo kaget. Tidak hanya itu, kali ini Dewi Biru membuka matanya, lalu perlahan dia duduk, lalu perlahan dia berdiri. Hidup, Nima. Terlebih lagi, mata Dewi Biru Air berubah saat dia berdiri untuk melihat Sumo kali ini. Dia tidak terlihat sedingin sebelumnya. Saat ini, matanya tampak penuh dengan ibadah. Itu benar, itu adalah tampilan pemujaan yang memujanya. Sumo telah melihat banyak wanita menggunakan penampilan seperti ini selama bertahun-tahun. Dia terlalu akrab dengan hal itu. Apa-apaan ini? Terkekeh. Pada saat ini, leher menara kerajaan Dewa Sumo tiba-tiba melompat keluar, lalu menarik Sumo untuk mendekati Dewi Biru Air. Palung tidur, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tidak peduli seberapa besar Sumo tidak ingin dekat dengan Dewi Biru Air, kalung di lehernya selalu bergerak ke arah Dewi Biru Air, dan menariknya. Sumo tidak memiliki perlawanan sama sekali. Saat ini, Dewi Air Biru mulai mendekati Sumo secara perlahan. Namun, dia tidak menggunakan keahliannya, juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia masih memiliki tampilan pemujaan dan penyembahan saat ini. Sumo menatap Dewi Biru Air, dan Dewi Biru Air berhenti begitu saja saat dia mendatangi Sumo. Kalung itu masih melayang di udara, dan Dewi Air Biru tersenyum. Dia perlahan mengangkat lengannya seputih salju, dan jari-jarinya hampir sehalus dan secerah putih daun bawang. Kuku transparannya hampir tergenang air. Dia perlahan mengulurkan jari gioknya ke sudut mulutnya dan menggigitnya sambil tersenyum. Kemudian Sumo melihat ada manik darah yang tergantung di jari telunjuk Dewi Biru Air, lalu perlahan meletakkannya di menara kalung itu. Ding! Perpaduan darah Dewi Biru. Ding! Lapisan pertama menara suci Anda dibuka segelnya setelah dikurangi 1000 koin emas, nilai kehormatannya adalah 80. Petik 2. Tuan, Dewi Air Biru dengan senang hati melingkarkan tangannya di leher Sumo. Petik 2. Sumo begitu bingung. Bagaimana situasinya? Sialan, koin emas Laozi. Dan apa yang terjadi dengan sang Dewi? Saat ini, Sumo merasa Dewi Biru Air itu begitu dekat dengan tubuhnya sehingga dia merasa renyah di sekujur tubuhnya. Ada aroma samar dari Dewi Biru Air. Sumo hampir pingsan. Dia segera membuka Dewi Biru Air, dan Sumo berkata dengan wajah bingung, ini bagaimana situasinya? Dewi Air Biru menggantungkan senyuman, yang sangat berbeda dari udara dingin sebelumnya. Berdiri di depan Sumo, dia berkata sambil tersenyum, Tuan, nama saya Suilan, dan saya akan menjadi pelayanmu di masa depan. Tolong jangan membenci Suilan. Sosok Dewi Biru Air yang mempesona tersaji di depan matanya. Selain itu, nada lembutnya terlalu berbeda dari sebelumnya, yang membuat Sumo serasa berada dalam mimpi. Ini terlalu tidak realistis. Jadi Sumo tidak bisa menahan diri untuk tidak meraba kepalanya, lalu berkata, maksudmu, kamu adalah pelayanku. Petik 2. Ya, Tuan, aku adalah pelayanmu. Meskipun Sumo sangat kacau, tetapi sekarang dia masih memiliki sedikit akal sehat.
Pada saat ini, dia mengeluarkan kalung menara Tuhannya sendiri dan melihat-lihat. Menara itu masih memiliki 7 lapisan berbeda. Lapisan pertama menunjukkan cahaya biru, sedangkan 6 lapisan atas masih abu-abu. Dan properti menara juga telah berubah. Tingkat, menara alam ilahi, tidak ada. Tingkat, 1, serangan, 10, sihir, 10, ki dan darah plus 1000, energi plus 400, berkat atribut, penyaluran, level 1, berkah keterampilan, cahaya suci dan prestise, biaya keterampilan, turun level 1, waktu penyelesaian keterampilan, 10 detik, waktu penyelesaian keterampilan, 30 detik periode lemah setelah penerapan keterampilan, dan kelemahan pengurangan menjadi milik semua jenis kelamin 100%. Penahanan cahaya suci, biaya keterampilan, level turun 2, waktu penyelesaian keterampilan, 5 detik. Setelah skill ditampilkan, itu akan memasuki periode lemah penuh. Lemah total akan meningkatkan 100% rasa lapar dan lelah, serta memberkati semangat kelesuan yang berlangsung selama 2 jam. Level, tidak ada. Persyaratan, jumlah lapisan hominid yang tidak tersegel telah diubah menjadi 1, dan total atribut telah digandakan. Ini adalah menara alam ilahi, keilahian para dewa. Dewi biru air tersenyum untuk menjelaskan. Sumu mengambil menara alam dewa dan memandangi Dewi biru air dan bertanya, Tuhan, apa itu keilahian? Pada saat ini, Dewi air biru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Ingatan tentang Suilan telah hilang, tetapi beberapa hal tiba-tiba berlalu. Maafkan aku pada tuannya. Dengan itu, Dewi air biru hampir menangis. Sumu benar-benar terdiam. Di manakah temperamen dingin tadi? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Belum terlambat jika kamu memikirkannya. Petik 2. Baiklah. Terima kasih, Tuan. Meskipun Sumu masih sedikit bingung, dia yakin satu hal, yaitu dia telah mengambil seorang dewi. Sebagai hewan peliharaan, Nima ini terlalu mengasyikkan. Meskipun dia adalah seorang pemanggil, bagaimana ritmenya saat kamu memanggil seorang dewi sekaligus? Terlebih lagi, meski temperamen Dewi Biru Air masih dingin, dia mengalami 2 perubahan ekstrim pada nada dan auranya. Sekarang Dewi Biru Air memancarkan kelembutan di sekujur tubuhnya, yang bahkan lebih lembut dari Chen Xiaoruan. Ini agak aneh bagi Sumu. Apakah karena Dewi Biru Air dikumpulkan oleh Menara Kerajaan Dewa, sistem secara otomatis menentukan bahwa Dewi Biru Air memuja dirinya sendiri? Sumu meletakkan kalung itu dan memandangi Dewi Biru Air. Pada sang Dewi, masih ada selendang sutra biru. Ada semacam keindahan misterius yang kabur. Dewi ini, bukan hanya rambutnya, seharusnya juga berwarna biru batuk. Jadi maksudmu kamu akan mengikutiku mulai sekarang? Sumu bertanya tanpa sadar. Jika kamu bertengkar nanti, panggil wanita cantik seperti ini, dan jadilah luar biasa. Dewi Biru Air mengangguk dan berkata, ya, saya akan tinggal di Menara Tanah Suci. Guru dapat menelepon saya sekali sehari, dan saya memiliki kesempatan untuk keluar sekali sehari. Tapi kamu, Sumu menunjuk ke gaun Dewi Air Biru. Nima, Dewi Air Biru, berseru tanpa tangan. Gaun ini saja bisa membunuh ribuan kuda dalam hitungan detik. Tanima terstimulasi. Saya punya pakaian. Tuan baru saja menyimpannya. Sumu segera membuka ranselnya. Sekarang ranselnya hampir penuh, dan banyak perlengkapannya yang bersinar. Dewi Biru berkata, mendengar perkataan Dewi Biru, Sumu langsung menemukan kedua peralatan tersebut. Pertama-tama, itu adalah gaun biru. Sumu memegangnya di tangannya dan merasa lebih halus dari sutra, dan seolah-olah dia telah menggenggam awan. Nilai rok glasir biru air. Tidak ada. Atribut, tidak ada. Nilai, tidak ada. Persyaratan, Dewi Biru Air. Untuk perkenalan ini, rok panjang tanpa atribut apapun, tetapi tampilan dan bahan roknya sudah sangat berharga. Sumu percaya bahwa meskipun tidak memiliki atribut, ia dapat dijual seharga ratusan koin emas, itu terlalu indah. Dewi Biru mengambil gaun itu sambil tersenyum lalu melepas handuk sutra yang ada di tubuhnya. Jadi dia memamerkan tubuhnya ke wajah Sumu. Sumu tidak bisa menahan rasa panas di hidungnya saat melihat sosok cantik dan wajah Dewi Biru. Aliran darah mengalir keluar lagi. Dengan cepat berbalik, Sumu menyeka hidungnya. Nima hari ini, mimisan bersih. Ada apa denganmu, Tuan? Tanya Dewi Biru. Wajah lama Sumu memerah. Dia segera berbalik dan berkata, tidak.
Kalimat ini tidak keluar sama sekali, karena Dewi Air Biru mengenakan rok panjang ini, yang membuat Sumu semakin tercengang. Kerah rok biru dengan kerah tinggi yang membesar dan ruang setengah lingkaran di depan dadanya akan memperlihatkan kulitnya yang besar. Selain itu, sabuk biru di pinggangnya akan memberikan kesan penuh pada lekuk tubuh Dewi Biru Air. Apalagi ayunan roknya yang rumit dan tak berangin langsung menutupi betis Dewi Air Biru. Sekarang dia terlihat lebih melayang dari sebelumnya, Bright lebih bergerak. Sepatu biru air. Dewi Biru Air tersenyum manis dan mengulurkan tangan kecilnya. Sumu segera mengeluarkan sepatu bot panjang dari ranselnya. Ini juga berwarna biru. Hampir semua hal tentang wanita ini ada hubungannya dengan warna biru. Mungkin karena dia termasuk dalam sistem air. Sepatu bot ini juga sangat istimewa. Mereka dihiasi dengan ombak, warna bagian bawah putih muda. Mirip dengan sepatu bot yang dikenakan wanita zaman dahulu. Setelah mengenakan pakaiannya, Dewi Air Biru berbalik dan berkata, "Saya sudah lama tidak mengenakan gaun ini." "Terima kasih Tuan." Sumu berdiri di sana dengan takjub. Sekarang dia menyadari bahwa dia memang telah menjadikan Dewi yang lembut sebagai hewan peliharaan. Meskipun dia tidak dapat mempercayainya, dan prosesnya berliku-liku, setidaknya Sumu telah dibunuh oleh Dewi ini beberapa kali sebelumnya, dan itu masih merupakan keterampilan yang menakutkan. Memikirkan hal ini, Sumu mau tidak mau bertanya, "Apakah skill yang kamu gunakan tadi masih ada?" Sang Dewi berkedip, dan mata birunya menatap Sumu dan berkata, "Suilan awalnya disegel, dan levelnya telah diturunkan. Sekarang, karena menara Senyu, 95% keterampilan Suilan tidak dapat dilepaskan, dan kekuatan skill yang bisa dikeluarkan terbatas." Meskipun Sumu sedikit kecewa, dia merasa masuk akal. Lagi pula, skill itu terlalu abnormal. Akan sangat buruk jika dia bisa memanggil Dewi untuk membunuh puluhan ribu pemain secara langsung. Namun, Sumu tahu bahwa reinkarnasi tidak mungkin membuat kesalahan seperti itu. Jika Dewi Biru Air menyerang pemain, dia akan dihukum, jadi Sumu tidak akan membiarkan air untuk sementara waktu. Dewi Biru muncul di depan publik, dan penampilannya saja sudah cukup membuat rumah emas Sumu semakin menawan. Meskipun Dewi Biru Air berkata demikian, Sumu tahu bahwa Dewi itu saat ini adalah keberadaan Fas, dan satu-satunya nilainya sekarang adalah penghargaan. Namun meski begitu, Sumu sangat bahagia, meskipun Fas Dewi ini juga berharga. Dan ketika sang Dewi dikalahkan sendirian, dia juga meledakkan semua perlengkapannya. Sekarang Sumu sangat menantikan perlengkapan ini. Ini urusan bos tingkat dewa. Sumu merasa sangat nyaman melihat senyum manis Dewi Air Biru. "Jangan panggil aku Tuan, ini aneh." Nama masternya agak canggung. Dewi Biru Air itu memandang Sumu dengan mata besar, dan matanya penuh kekaguman. Sumu berpikir sejenak dan berkata, "Panggil aku Kakak Su." Sebenarnya, gadis-gadis itu yang memanggil kakak laki-laki Sumu adalah yang paling sering digunakan. Di Amerika, mereka semua memanggil nama belakang Sumu. Pada akhirnya, Sumu tidak terbiasa, lalu yang lebih muda dipanggil kakak laki-laki Su, dan yang lebih tua dipanggil salah satunya langsung dipanggil Sumu. Dewi Biru Air berpikir sejenak dan berkata, "Saudara Su, nama ini terlalu biasa. Suilan akan memanggilmu Susu, penguasa perusahaan." Petik 2. Susu. Apakah Nima adalah nama yang lebih kasual? Ya, itu Susu. Sumu tidak mau menolak karena penampilannya yang bahagia Dewi Suilan. Sayangnya, dia melakukan kejahatan. Lebih baik memanggil tuannya. "Ngomong-ngomong, Susu, temanmu telah terbunuh dalam hitungan detik ketika kamu memasuki istana, jadi Susu tidak perlu khawatir tentang hal itu." Air jalan Dewi Biru. "Kamu juga tahu itu?" "Ya, Suilan tahu seluruh situasi di Istana Salju, tapi sekarang aku tidak tahu." Petik 2. Oh. Lalu mata Dewi Biru mulai merasa mengantuk. Dia memegangi Sumu sedikit dan berkata, "Susu Suilan mengantuk. Suilan ingin pergi ke Menara Senyu untuk beristirahat." Sebelum Sumu menjawab, sosok Dewi Biru Air berubah menjadi titik-titik, lalu masuk ke dalam Menara Alam Dewa. Sejak Dewi Biru Air telah kembali ke Menara Dewa, Sumu tidak punya alasan untuk tinggal, jadi dia berbalik. Saat ini, pintunya sudah terbuka, jadi Sumu bisa langsung kembali. Tapi di tengah jalan, Sumu melihat peralatan di tangannya, ransel sambil berjalan. Ada sekitar 10 buku keterampilan, dan beberapa di antaranya dapat dipelajari di level 10. Di antaranya,
3 di antaranya adalah buku keterampilan pembunuh level 5. Sumu langsung memilih untuk mempelajarinya. Setelah itu, selusin buah peralatan tergeletak di ransel. Sumu mengeluarkan salah satu dari mereka dan melihatnya. Pangkat, staf penyihir, mana perak, 25 atribut, konstitusi, 2 meditasi, 5 kelincahan, 1 kecepatan serangan, 2 tambahan keterampilan, kilatan tusukan petir ganda, menyerang musuh 2 arah dan menyebabkan efek interupsi, menghabiskan 20. CD 30 detik level 5 staf perak, meskipun peralatan level 5, juga dapat digunakan pada level 10 jika tidak ada senjata perak. Peralatan seperti itu sangat berharga. Setelah meletakkan tongkatnya, Sumu terus memindahkan ranselnya. Saat ini, cincin hitam menarik perhatian Sumu. Dia mengambilnya langsung di tangannya dan mengamatinya. Tingkat cincin domain, besi hitam, kekuatan serangan, 20. Konstitusi, 2. Kekuatan, 3. Agility, 4. Kecepatan serangan, 5. Tambahan keterampilan, tinju domain, serangan fisik murni, menyebabkan kerusakan jangkauan, mengkonsumsi energi 200, CD 180 detik. Perisai domain, perisai ranah, dapat menyerap 10% kerusakan, mengubah 10% ki dan penyerapan darah, bertahan selama 60 detik, CD 360 detik. Level 8. Barang bagus. Sumu memandang cincin itu dengan mata besar. Cincin besi hitam berada di atas emas. Hal seperti ini sangat jarang terjadi. Ia juga memiliki 2 keterampilan yang kuat. Salah satunya adalah skill serangan dan yang lainnya adalah skill pertahanan. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sumu bersemangat bukan hanya karena kualitas peralatannya, tetapi juga karena kelangkaannya. Menurut pengenalan resmi reinkarnasi, tingkat ledakan cincin hampir merupakan yang paling sulit. Secara umum, kemungkinan produksi bos lebih jarang dibandingkan senjata. Apalagi cincinnya terbuat dari besi hitam grade yang hanya bisa dikatakan langka. Dengan cincin ini, Sumu melihat hiasan permata berwarna merah. Tingkat cincin ruby, akurasi. Emas, 4 HP, 500 ekstraksi nyawa, 2% atribut, 1% nyawa pemakainya disimpan setiap detik. Ketika nyawa pemakainya kurang dari 50%, maka akan otomatis terekstraksi dan 2% akan terekstraksi per detik. Kapasitas penyimpanan, 20 batas atas, 1000% untuk pemakainya. Tingkat 8 lagi. Kejutan lagi. Perlengkapan ini lebih praktis dibandingkan ring sebelumnya. Walaupun atribut cincin besi hitam jauh lebih kuat dari yang ini, cincin ini meningkatkan 500 HP. Setelah memakainya, ki dan darah Sumu bisa mencapai level 2000. Selain itu, cincin ini juga merupakan cincin penyimpanan ki dan darah, menyimpan 1% dari hidup Anda setiap detik, dan kemudian mengurangi volume darah Anda hingga setengahnya. Dapat mengekstraksi 2% per detik, dan kapasitas penyimpanannya 10 kali lipat dari kapasitas penyimpanannya, pemakai. Artinya, Sumu memiliki cincin ini, yang setara dengan membawa seorang pendeta bersamanya. Meski volume darahnya hanya 10 kali lipat dari volume darahnya sendiri, itu sudah sangat cukup. Ada batasan waktu minum obat di PK, namun tidak ada batasan pada cincin Sumu. Artinya Sumu bisa otomatis mengekstrak selama volume darahnya berkurang 50%. Meskipun dia hanya dapat mengekstrak 2% ki dan darahnya sendiri per detik, ini lebih dari darah pendeta saat ini. Hal-hal yang dilontarkan bos tingkat dewa benar-benar sombong. Saat ini, orang lain bahkan tidak berani memikirkan peralatan semacam ini, tetapi Sumu telah memperoleh beberapa peralatan secara berurutan. Selain perlengkapan tersebut, Sumu juga melihat perisai paladin, level perak, kapak berserker, level perak, dan jubah pendeta kelas emas. Setelah itu, Sumu juga melihat 2 gulungan. Gulungan ilahi asteris. Tingkat 2, atribut abadi. Mempesona status tak terkalahkan pengguna selama 30 detik. Setelah 30 menit pemakaian, kelemahannya berkurang 100%. Nilai, tidak ada. Petik 2 petik 2. Gulungan ini, ya, itu benar-benar hal yang tak terkalahkan. Bagaimana mengatakannya, Sumu tidak terlalu terkejut atau kaget. Meskipun kedua gulungan ini tidak terkalahkan dalam 30 detik, keduanya tidak dapat digunakan saat melawan monster, dan Anda tidak akan mau menggunakannya. Jadi benda ini hanya bisa digunakan dalam PK, dan hanya bisa digunakan ketika 1 lawan 1 atau sejumlah kecil anggota PK. Tentu saja,
Anda hanya bisa bertahan selama 30 detik, tetapi masih akan terbunuh beberapa detik setelah 30 detik. Jadi scroll semacam ini hanya bisa digunakan di beberapa kompetisi atau pertarungan tunggal. Meski Sumu tidak terlalu terkejut, dia juga sangat senang. Setidaknya lain kali dia bertemu bos seperti Dewi Suilan, dia tidak akan terbunuh dalam hitungan detik ketika dia bangun. Namun, hanya Sumu, yang merupakan bayangan Tuhan, yang dapat mencibir gulungan ini. Pemain manapun akan menjadi gila saat melihat gulungan ini, yang tidak terkalahkan selama 30 detik. Meski 3 detik tak terkalahkan sudah cukup bagi pemain untuk merebut kepala, namun di depan Sumu, peran gulungan ini justru lebih enak dipandang. Dia hampir memiliki pengalaman dan metodenya sendiri dalam bermain melawan bos atau kelompok, dan Sumu tidak pernah terlalu mengandalkan metode penggunaan gulungan ini. Tentu saja, jika perlu, gulungan semacam ini akan sangat berperan. Bagaimanapun, ini adalah waktu 30 detik yang tak terkalahkan, meskipun akan ada periode lemah 30 menit setelah digunakan. Faktanya, Sumu tidak optimis dengan periode lemah ini. Jika tidak ada periode lemah dalam gulungan ini, maka itu disebut tak terkalahkan, dan layak untuk dijadikan alat peraga peri. Setelah membaca 2 gulungan ini, Sumu telah sampai ke tebing dan memusatkan pikirannya. Sumu sekali lagi menggunakan bayangan terbang dari tebing untuk melewatinya, lalu langsung keluar. Begitu mereka menjadi setan, mereka menutup telepon dan kembali kemarin. Kekuatan ledakan kumbang Istana Es itu sangat mengerikan, sehingga mereka tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Namun, ketika Sumu terus memeriksa peralatannya, dia melihat benda yang luar biasa. Belum lagi atribut peralatannya, jantung Sumu berdetak lebih cepat saat melihat tingkat peralatannya. Itu benar, dia melihat perlengkapan negeri dongeng. Dalam samsara, Anda akan sering melihat gulungan dan alat peraga tingkat besi hitam, dan bahkan gulungan peri dan dewa dapat dilihat, tetapi di atas peralatan besi hitam. Itu bisa benar, bisa bertemu bukan meminta. Terkadang Anda membunuh bos super tidak dapat meledakkannya, peralatan bermutu tinggi ini mengejar pemain, jadi alat peraga bermutu tinggi hanya dapat digunakan untuk sementara. Pekerjaan, pertarungan jarak dekat. Pekerjaan, kelas pertarungan jarak dekat. Kekuatan pertahanan abadi, 50. Kekuatan pertahanan, 50. Ketahanan sihir, 50. Ketahanan fisik, 3. Ketahanan sihir, 4. Ketahanan dingin, 5. Ketahanan panas, 3. Ketahanan panas, 3. Ketahanan toksin, 3. Toksin resistensi, 3. HP, 500. Energi, 200. Konstitusi plus 5. Konstitusi plus 5. Penghisap darah plus 2. Kecepatan serangan plus 2. Ponsel 2. Teknologi dapat menambahkan, mengawasi pertahanan, tahan penghalang pertahanan untuk menahan serangan, area 3 meter, CD 180 detik. Awasi hati, langsung tingkatkan pertahanan pemain 3 meter di sekitarnya, berlangsung selama 30 detik, CD 180 detik. Keinginan menonton dapat secara instan meningkatkan kekuatan serangan pemain 3 meter di sekitarnya, berlangsung selama 30 detik dan CD 180 detik. Nilai, tidak ada, yang luar biasa. Sumu hanya bisa mengatakan bahwa ini sulit. Baju besi ini hanya pertahanan dan pertahanan sihir, yang cukup untuk roh jahat. Ada begitu banyak atribut di bawah armor, yang bisa disebut sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Peralatan semacam ini lebih sulit didapat daripada cincin yang baru saja dilihat Sumu. Sumu hampir mati rasa sesaat. Dewi Biru Air memberikan begitu banyak hal baik untuk dirinya sendiri. Haruskah kita menjadi tidak normal? Ini adalah baju besi yang terbuat dari perak. Karena merupakan salah satu armor, maka sangat fleksibel untuk dipakai. Jika itu adalah baju besi utuh, Sumu tidak akan memakainya. Bagaimanapun, para pembunuh membutuhkan mobilitas. Jika mobilitas mereka terpengaruh oleh penggunaan pakaian pertahanan, maka tidak ada artinya. Meskipun armor ini akan mengurangi kecepatan gerakan sebanyak 2 poin, Sumu dapat menggunakan peralatan lain untuk memberikan kompensasi kembali, jadi itu dapat diterima. Sumu langsung memasangkan armor di tubuhnya. Tubuhnya bersinar perak, dan sangat hangat. Itu bagus. Dengan perlengkapan ini, Sumu bisa dikatakan menjelma menjadi pembunuh perisai daging. Sumu bisa 100% yakin dengan peralatan ini. Dia tidak perlu mengubahnya saat mencapai level 35. Sekarang kidan darah Sumu telah langsung mencapai 2500. Pada saat ini,
Bahkan jika dia adalah seorang paladin dengan level yang sama yang berdiri di depannya, dia akan mendapat kurang dari 3 poin. Setelah perlengkapannya selesai, Sumu masih mempunyai masalah yaitu masyarakat dinasti sejahtera masih mengejarnya. Jika dia kembali ke kota sekarang, dia akan ditemukan. Jika dia tidak kembali ke kota, dia tidak dapat menjalankan tugas sama sekali. Agak sulit untuk ditingkatkan dengan monster sikat. Meskipun promosi bos cepat, bagaimana bisa ada begitu banyak bos untuk Anda? Ketika Sumu sedang ragu-ragu di atas salju, dia tiba-tiba melihat bar temannya dipukul. Setelah membuka bilah teman, Sumu menemukan bahwa Chen Xiaoruan menambahkan teman. Karena Guild Studio Xiang belum dibentuk kemarin, Sumu tidak tahu apa yang terjadi pada Zihan dan dia tidak bisa dihubungi sama sekali. Sebelum terbentuknya guild, bukan studio yang resmi didirikan. Setelah menambah teman, Sumu langsung berkata, "Ada apa, Xiaoruan? Anda tidak dapat menggunakan transmisi suara dalam jarak 10 meter. Kecuali Anda menggunakan alat peraga, Anda hanya dapat menggunakan sistem ucapan Anda untuk mengirimkannya di guild." Namun, Chen Xiaoruan tidak kembali dalam waktu lama setelah berita itu dikirim. Sumu harus memperhatikan boneka salju di sekitarnya saat dia menuruni gunung salju. Sekarang Sumu bisa memilih monster-monster ini sendiri, tapi dia tidak ingin menyikat monster-monster itu. Itu terlalu lambat. Yang paling diinginkan Sumu sekarang adalah bagaimana kembali ke kota kecil untuk menerima tugas, yang jauh lebih cepat daripada monster sikat. Tepat di bawah gunung yang tertutup salju, Chen Xiaoruan mendengar, "Kakak Su, kakak perempuan Han dijebak oleh orang-orang dari dinasti yang makmur. Ayo cepat." Sumu tertegun dan dengan cepat bertanya, "Di mana itu?" "Di padang rumput di barat daya kota, orang-orang dari dinasti makmur mengatakan bahwa Anda merampok bos mereka. Sekarang orang-orang di studio telah menyusul mereka." "Bu, kapan cucu-cucu ini tahu kalau mereka dari studio Xiang? Apakah mereka melihatnya saat kemarin turun salju?" Namun meski begitu, orang-orang dari dinasti makmur bukanlah orang-orang yang bau. Bagaimanapun, studio Xiang ada hubungannya dengan dinasti Tang. Jangan khawatir, mari kita bicarakan situasi di sana. Informasi Chen Xiaoruan datang dengan sangat cepat, Sumu dengan cepat memahami situasi saat ini. Dinasti makmur mengetahui bahwa dia adalah anggota studio Xiang, dan kemudian dia harus bernegosiasi dengan Zihan, yang pergi untuk bernegosiasi, tetapi permintaan tersebut tidak dapat diterima oleh Wen Zihan, dan kedua belah pihak berpisah dengan tidak bahagia. Akhirnya, orang-orang di studio Xiang berencana membuat salinannya, dan kemudian mereka bertemu dengan tim dinasti yang sedang berkembang di padang rumput. Tentu saja, kedua tim berada dalam keadaan tegang, tetapi Xiang sedang berperang. Hanya ada kurang dari 100 orang di studio, sehingga orang-orang dari dinasti makmur langsung mengalahkan studio Xiang. Chen Xiaoruan mengatakan bahwa lebih dari 30 pemain terbunuh secara langsung, dan Zihan dijebak oleh orang-orang dinasti Zhengxi. Meminta studio Xiang untuk memberikan kompensasi dan meminta maaf. Ngarai kecil yang lembut dan gelap, ada berapa anggota di studio? Sumu bertanya, totalnya ada lebih dari 300 orang. Sekarang mereka sudah mulai berkumpul. Banyak orang sudah kembali ke kota untuk menunggu. Ada cukup banyak orang di studio, tapi itu tidak cukup untuk dilihat dibandingkan dengan guild. Pada hari pertama permainan bos, ada lebih dari 200 orang di dinasti makmur. Hari ini adalah hari kedua dibukanya permainan. Sangat mungkin bahwa jumlah orang di dinasti makmur akan melebihi 500. Sekarang, satu-satunya cara untuk bersaing dengan dinasti makmur adalah dengan menambahkan dinasti Tang dan dinasti Tang. Mungkin tidak membantu studio Xiang. Sekarang adalah masa perkembangan, dan tidak ada yang mau bertarung dalam kelompok. Perang kelompok seperti ini tidak hanya membuang-buang uang, tapi juga menyia-nyiakan ruang pengembangan pemain. Apalagi bagi yang baru naik level ke level 5, sekali mati skillnya tidak akan berguna. Pada saat itu, mereka akan membuang banyak waktu untuk melakukan upgrade. Sebab, permainan saat ini relatif seimbang. Hanya saja masyarakat dinasti makmur berjuang keras untuk merampok bos. Sumu selalu merasa ada hal lain yang tidak dia ketahui. Tapi sekarang penting untuk kembali dulu. Ada hal lain yang lebih dikhawatirkan Sumu, yaitu Wen Renzihan. Game reinkarnasi ini bukanlah game online biasa, dan indera peraba para pemainnya nyata. Begitu karakter Wen Renzihan tertangkap, begitu mereka bertemu dengan pemain tidak senonoh itu, mereka akan diintimidasi. Saat itu, Zihan akan marah besar,
dan mungkin akan terjadi lebih banyak perang kelompok. Terlebih lagi, Sumu tidak ingin membiarkan Zihan diganggu, terutama dalam kasusnya sendiri, jadi Sumu mempercepat kecepatan pergerakannya dan langsung pergi ke kota. Butuh beberapa jam untuk mendaki gunung salju. Sumu berlari jauh-jauh, tapi butuh lebih dari 2 jam untuk kembali ke kota kecil. Selama 2 jam ini, Sumu tetap berhubungan dengan Chen Xiaoruan, dan orang-orang dari dinasti Makmur tidak melakukan tindakan gegabah, karena Chen Xiaoruan telah memberitahu mereka bahwa Sumu akan datang. Setelah kembali ke kota, Sumu pertama-tama membeli beberapa ramuan dan alat peraga yang diperlukan, lalu berlari langsung ke padang rumput di barat daya kota. Beberapa menit kemudian, Sumu tiba di padang rumput tempat studio Xiang dan dinasti Makmur saling berhadapan. Saat ini padang rumput penuh dengan penonton, sebagian besar menonton dan banyak orang yang ribut. Sedikit lembut, Sumu berlari mendekat dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu tahu untuk kembali? Apa yang kamu lakukan? Saudari Han telah dibawa pergi oleh mereka selama berjam-jam." Luo Jing melihat Sumu sedang memarahinya. Permainan holografik, setelah pemain dikendalikan, mereka tidak dapat offline atau kembali ke kota selama mereka berada dalam pertempuran. Oleh karena itu, game ini menetapkan pemain wanita yang tidak dapat diganggu-gugat, tetapi selama mereka saling menyerang setiap beberapa puluh detik alih-alih menyerang, mereka dapat mempertahankan pihak lain dalam pertempuran sepanjang waktu. Sumu tidak berkata apa-apa. Dia tahu itu karena dia. "Apakah kamu Sumu? Apakah kamu merampok bos dinasti Makmur?" Seorang tentara gila bernama Huodong memandang Sumu dan bertanya. Sejumlah besar pemain berkumpul, tetapi mata semua orang tidak begitu baik. Orang-orang ini adalah pemain pria dari studio Xiang. Sumu tidak mengenal satupun dari mereka, tetapi mereka seharusnya berasal dari studio Xiang sebelumnya. "Sumu, hal ini membuat Anda bangkit, orang dari dinasti Makmur mengusulkan syarat apapun yang harus Anda setujui, segera ubah kakak perempuan Han. Kamu bintang sapu." Luo Jing, mendorong Chen Xiaoruan ke samping dan berkata, "Xiaoruan, jangan bicara mewakilinya. Ini yang dia provokasi, sekarang mari kita bayar untuknya." "Kenapa?" Huodong berkata, "Oke, Sumu, kamu harus bernegosiasi dengan orang-orang dari dinasti Makmur." Sumu tidak berbicara, dia perlahan keluar dari kerumunan dan berjalan menuju ke arah dinasti yang makmur. Saat ini, dinasti makmur di padang rumput memiliki setidaknya 300 orang, sedangkan studio Xiang hanya memiliki lebih dari 100 orang. Chen Xiaoruan mengatakan bahwa jumlah lebih dari 300 mungkin adalah jumlah totalnya, dan orang-orang yang dapat mengejar mereka sedikit lebih rendah dari guild-guild ini. "Aku Sumu, suruh bosmu keluar." "Sial, itu hanya untuk merebut bos. Sedangkan untuk mengancam seorang gadis. Sumu paling membenci orang seperti ini." Matahari terbenam berdiri di antara kedua sisi kerumunan, menyaksikan Sumu datang perlahan. Saat ini, lebih dari 100 orang di studio Xiang berjarak lebih dari 100 meter dari penduduk dinasti Makmur, jadi Sumu dan Xiang berdiri di tengah-tengah kedua tim. "Saya pikir orang yang merampok bos saya adalah seorang pengganggu." Sumu menatap matahari terbenam dan berkata, "Apakah kamu tidak takut malu karena Presiden Guild melakukan hal seperti itu? Menculik pemain wanita, hal semacam ini terlalu rendah. Sebelum pertandingan ada banyak hal seperti itu, tetapi sangat jarang terjadi penculikan guild terhadap pemain wanita." Xiang berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bermaksud melawan studio Xiang, tetapi bos Anda terlalu tidak sopan. Dia tidak hanya tidak bermaksud memberi kompensasi, tetapi juga mengambil prioritas salinan bersama kami. Alasan mengapa saya mengontrol dia akan membiarkanmu muncul, dan tidak ada arti lain. Nah, karena aku di sini, biarkan dia pergi." "Kamu bercanda, ayo ambil kompensasinya dulu." Xiang tidak bermaksud menculik Zihan, tapi Li Yongji dan orang lain harus melakukannya. Pertama, negosiasi dengan Zihan putus dalam suasana hati yang buruk, dan bertemu dengannya di salinannya. Xiang mengira Zihan akan memberi dirinya kesempatan untuk masuk, tapi dia tidak menyangka wanita ini begitu tidak berterima kasih, dan kata-kata Li Yongji masuk akal. "Untuk mendapatkan pijakan di ngarai gelap kota, Anda harus terlebih dahulu mengambil guild. Objek pengoperasiannya tidak boleh terlalu keras atau terlalu lunak, sehingga studio Xiang adalah pilihan terbaik. Kebetulan Sumu juga anggota studio Xiang, jadi ada alasannya. Itu sebabnya situasi saat ini akan muncul. Untuk penculikan pemain wanita,
hal-hal ini akan bebas untuk dikatakan saat matahari terbenam di masa depan, dan setelah jangka waktu tertentu, siapa yang akan mengingat masalah ini. Pada saat itu, kita semua tahu bahwa dinasti masa kejayaan adalah saudara pertama dari kota Dark Canyon. Apalagi matahari terbenam pada kenyataannya bukanlah burung yang baik. Keluarganya telah terlibat dalam dunia bawah. Dia tidak akan mengkhawatirkan hal-hal ini. Inilah sebabnya Li Yongji ditampar di depan umum dan tidak berani berkata apa-apa. Dia hanya bisa membenci Sumu. Sumu tahu bahwa Sumu tidak mungkin menyerah dalam masalah ini. Selain itu, ia juga memahami bahwa wanita itu tidak akan memahami kecanggihan dunia setelah mendengar amarah Zihan. Oleh karena itu, Sumu juga dapat memikirkan gambar dan gaya lukisan pada saat negosiasi. Matahari terbenam mungkin menjadi bidikan pertama yang membuka pintu di ngarai gelap bersama studio Xiang. Pemain telah mencapai level 5 atau lebih tinggi. Kali ini juga merupakan waktu untuk membuat guild. Hanya ada sedikit guild besar di kota lembah gelap. Mereka hanyalah sekelompok api barat dan dinasti Tang. Aku akan membayarmu sesuai keinginanmu, dan melepaskan mereka. Sumu bisa dikatakan sangat kaya sekarang. Meskipun 1000 koin emas langsung digunakan oleh Menara Wilayah Dewa, sejumlah besar koin emas meledak ketika dia mengalahkan Dewi Air Biru. Sekarang tubuh Sumu hampir melebihi 100 koin emas. Xiang memandang Sumu dengan senyum main-main dan berkata, kompensasinya sangat sederhana. 100 koin emas dan 2 senjata emas adalah yang terbaik. Biarkan semua anggota studio Xiang berdiri berhadapan dan membungkuk bersama dan meminta maaf. Kamu kentut, Sumu sangat marah. Apakah itu bersyarat? Sayang sekali, Xiang sedang berperang dengan studio Xiang. Mereka ingin melakukan pertempuran ini untuk memperkuat pamor dinasti makmur. Melihat kevulgaran Sumu, Xiang tidak marah. He memandang Sumu sambil tersenyum dan berkata, kamu hanya anggota studio Xiang. Anda sebaiknya kembali dan berdiskusi dengan manajemen senior Anda. Jika kamu berjanji padaku, kamu akan melepaskanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak bermoral. Melihat matahari terbenam kembali ke kerumunan, Sumu mengepalkan tinjunya. Matahari terbenam akan bertarung, jadi tidak ada diskusi sama sekali. Tidak apa-apa untuk mengatakan itu 100 koin emas dapat diambil oleh studio Xiang, tetapi 2 senjata tingkat emas sedikit berbeda satu sama lain. Selama periode ini, hanya sedikit orang yang dapat dilengkapi dengan peralatan emas. Ada yang terakhir yang tidak dapat ditanggung oleh Sumu. Biarkan semua anggota studio Xiang membungkuk dan meminta maaf. Lebih baik bertarung langsung daripada nima. Tapi Xiang benar, Sumu tidak bisa memutuskan arah seluruh studio, jadi dia hanya bisa berbalik dan kembali ke Chen Xiaoruan. Ada apa? Bangun, Saudara Su, apa syarat dinasti yang makmur? Chen Xiaoruan bertanya dengan cepat setelah melihat Sumu kembali. Semua orang melihat ke arah Sumu, karena Zihan masih di tangan pihak lain. Saat ini, pertama-tama kita harus meminta Wen Ren Zihan untuk datang, tidak ada perintah bahkan jika ada perang. Sumu melihat orang-orang dan mengatakan kondisi dinasti makmur. Semua orang diam, karena mereka tidak dapat menerima kondisi ini sama sekali. Kompensasi materi di depan mereka adalah yang kedua, tapi membungkuk dan meminta maaf di akhir tidak bisa ditolerir oleh semua orang. Game apa itu? Bermain itu menyenangkan, di dalam game jika ingin mempermalukan seperti ini, tetapi juga bermain kentut. Apalagi jika hal semacam ini menyebar ke studio Xiang, bagaimana orang bisa keluar dan bergaul? Guild atau tiran lokal mana yang akan meminta mereka berbelanja? Luo Jing tidak puas dengan Sumu, kali ini, karena Sumu menyebabkan hal seperti itu, Luo Jing tidak dapat menahannya lagi. Saat ini, Chen Xiaoruan tidak berbicara dengan baik kepada Sumu, karena dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Sumu tidak mengatakan apapun. Dia tahu itu karena dirinya sendiri. Meskipun matahari terbenam hanya memperluas masalah dengan bantuan masalah ini, itu semua disebabkan oleh dirinya sendiri. Huo Dong melihat ke semua orang, lalu menatap Zhou Wenling dan berkata, Sister Zero. Saya tidak peduli dengan perang di guild, saya hanya peduli dengan keuangan, kata Zhou Wenzero sambil tersenyum bangga. Inilah yang diinginkan Huo Dong, selama dia tidak peduli, semuanya akan baik-baik saja. Saat ini, seseorang di sampingnya melihat ke arah kemanusiaan, Saudari Han tidak bisa mengarahkan sekarang, dan wakil presiden belum ikut serta dalam permainan. Sekarang seluruh Xiang adalah yang terbesar di wakil Huo. Saya menyarankan agar masalah ini diputuskan oleh Huo. Semua orang tidak berbicara,
tetapi Huodong sangat bangga. Dia memandang pria itu sambil tersenyum dan berkata, "Jangan katakan ini, mari kita bahas bagaimana menghadapinya dengan masalah ini." Tampaknya ketika orang-orang siap untuk memulai perang, beberapa orang akan mengatakan bahwa mereka siap untuk memulai perang. Di tengah kebingungan orang banyak, Huodong berkata, "Semuanya diam, dengarkan saya menganalisis dan kemudian membuat keputusan." Semua orang menjadi tenang. Huodong menganggukkan kepalanya dengan puas, "Sekarang jumlah kita jelas bukan lawan dari dinasti makmur, dan kekuatan kita secara keseluruhan mungkin lebih rendah. Jadi saran saya adalah menyetujui kondisi ini atau memulai perang. Tentu saja, jika terjadi perang, studio harus menanggung risiko yang lebih besar, dan kemungkinan besar akan dibubarkan." Risiko. Petik 2. Apakah itu berlebihan? Luo Jing menatap Huodong dengan curiga. Huodong memandang Luo Jing dan berkata, "Apakah pendapatan studio cukup untuk perang kelompok? Kalaupun itu cukup, apa yang terjadi selanjutnya? Kita semua akan kehilangan level dalam perang. Tahukah Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan dari level 4 ke level 5? Pada saat itu, bagaimana studio kami bisa berkembang, dan bagaimana kami bisa hidup di jurang gelap di masa depan? Mereka adalah guild besar, cukup dengan mengeluarkan beberapa orang secara acak untuk menangani kita. Tapi bagaimana dengan kita? Anda harus khawatir tentang perang resimen setiap hari. Apakah Anda ingin berkembang?" Luo Jing mengerutkan kening dan berkata, "Kita bisa membiarkan dunia dinasti Tang mendukung. Saya juga berpikir bahwa Datang tidak mungkin ikut campur dalam masalah ini. Apalagi meminta instruksi dari markas besar saat ini, bahkan jika markas mereka setuju, berapa banyak orang yang ada di grup Yinian Chengmo. Kita mungkin bukan saingan dari dinasti makmur ketika kita bersatu. Ketika saatnya tiba, kita akan menarik 98 resimen dari dinasti Tang ke dalam air. Ketika saatnya tiba, studio kita tidak hanya akan memberikan kompensasi kepada orang lain, tetapi juga berutang lebih banyak rasa terima kasih. Bagaimana Anda bisa minta saudari Han untuk membayarnya kembali? Saat studio kita tidak dapat mempertahankan diri, apa yang bisa kita berikan kepada emas perang dunia datang?" Orang-orang tidak berbicara lagi. Perkataan Huodong masuk akal. Mereka semua memahami situasi studio saat ini. Begitu perang dimulai, mereka akan kehilangan segalanya. Itu tidak masuk hitungan. Jika Anda benar-benar ingin memenangkan dinasti Tang, apa yang akan Anda berikan kepada mereka? Jika kita benar-benar mencapai titik itu, studio Xiang akan benar-benar ditutup. Pada saat ini, melihat semua orang terdiam, Huodong berkata, "Jadi saya lebih memilih yang pertama untuk memberikan kompensasi kepada dinasti yang makmur. Meskipun sekarang agak memalukan, kita dapat memiliki ruang untuk berkembang. Laki-laki bisa menjadi laki-laki dan laki-laki bisa menjadi laki-laki, dibenarkan. Apa yang kita takutkan dengan ketidakadilan ini? Sudah berapa tahun kita menjadi anggota kelompok ini? Badai macam apa yang belum pernah kita lihat?" Orang-orang masih tidak berbicara, terlalu lemah untuk melakukan itu. Semua orang terguncang. Mereka dapat melihat bahwa mereka adalah anggota lama studio Xiang, jadi mereka sangat memperhatikan Zihan. Sumu memandang Huodong dan berkata, "Apakah kamu tidak takut kehilangan muka?" Huodong mendengar pidato dan menatap Sumu. Dia tidak dapat menemukan orang Li Wei. "Sekarang Anda akhirnya berbicara. Kamu mengarang semuanya, dan sekarang kamu punya wajah untuk berbicara. Jika bukan karena kamu, mengapa kami harus begitu keras kepala? Diam saja, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini." Luo Jing mendengus. Semua orang memusuhi Sumu, hanya Chen Xiaoruan yang sedikit bingung saat ini. Namun, ada juga orang di antara kerumunan yang penuh minat melihat Sumu, yaitu Zhou Wenzero. Sumu dapat mendengar bahwa tebing Huodong dibeli oleh dinasti makmur, tetapi apa yang dia katakan sangat masuk akal. Sekarang studio tidak dapat membuka perang liga, sehingga banyak anggota studio hanya dapat memilih untuk berkompromi demi bos mereka. Huodong pasti sudah memahami hal ini sebelum dia berani mengatakannya. Kalau tidak, dia akan menaruh kata-katanya di resimen manapun. Tim akan terdorong ke dalam kebodohan, namun kini studio Xiang tidak memiliki siapapun yang menyemprot Huodong, sebaliknya, banyak orang yang mendukungnya. Tidak hanya itu, para member yang marah juga terdiam saat ini, karena Huodong benar, jika perang dimulai saat ini, ruang kerja akan benar-benar ditutup, dan mereka tidak ingin melihat hari di mana orang-orang merasa malu oleh Zihan. Lagi pula, mereka bersamanya bekerja di studio selama beberapa tahun,
tidak ada yang mau melihat bos cantiknya menutup studio sambil menangis. Namun hal semacam ini benar-benar tidak mereka rujuk, sehingga hati mereka penuh amarah. Sumu berbicara secara alami adalah mengarahkan semua ujung tombaknya kepada Sumu. Hampir 50% orang yang mengepung Sumu berjumlah hampir 50%. Sumu memandang Huodong dan orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar melakukan ini untuk studio? Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari ini? Diam, sudah kubilang, sekarang kamu keluar dari studio. Huodong mendorong Sumu menjauh. Tindakan ini semakin membuktikan posisi Huodong. Sumu yakin bahwa Huodong pasti telah dibeli saat matahari terbenam. Jika tidak, mengapa matahari terbenam tidak mulai sekarang tetapi berdiri di sisi berlawanan untuk menyaksikan kesenangan? Ya, kamu seharusnya tidak diizinkan bergabung dengan studio sama sekali. Masih tinggal di apartemen kami, kata Luo Jing. Nyatanya, Sumu tidak memikirkan hal lain, yaitu cemburu. Huodong selalu berpikir untuk mendengarkan Zihan. Saat dia menyerahkan kontribusinya pagi ini, dia melihat Sumu. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk membiarkan seorang pria tinggal bersama wanita yang dicintainya. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang tinggal di apartemen itu selama 7 tahun terakhir. Kenapa dia? Ya, keluar dari studio, keluar dari studio. Petik 2. Orang-orang mulai berteriak. Sumu memandang setiap anggota studio Xiang sambil tersenyum. Sekarang beberapa orang bertepuk tangan, sementara yang lain diam. Studio ini membuat Sumu merasa sedikit menarik. Karena orang-orang ini semua demi mendengarkan Zihan, jadi mereka dimanfaatkan oleh Huodong. Sumu tidak membenci mereka, hanya merasa sedikit konyol. Berbalik, Sumu melihat lebih dari 300 orang dari dinasti makmur berdiri di arah yang berlawanan, sementara orang-orang di belakangnya bermaksud mengakui kesalahan mereka. Konyol, menyedihkan, diam kalian semua, Sumu memberi minuman besar. Dia memunggungi seluruh umat manusia, bosmu. Dia seorang wanita, itu seorang gadis. Sekarang dia berada di tangan guild lawan. Saat ini, kamu tidak ingin menyelamatkan bosmu, tetapi kamu berada di dalam sarang. Berapa banyak di antara kalian yang laki-laki? Sial, siapa yang kamu bicarakan? Sial, persetan dia. Ketika kerumunan mulai membujuk, Sumu terus berteriak, saya tahu apa yang dikatakan wakil presiden Anda masuk akal, tetapi saya tidak berani setuju dengan Anda. Sebuah guild, studio, grup. Jika Anda bahkan saudara Anda sendiri, pasukan, bahkan bosmu sendiri dan presidenmu sendiri, kamu harus mengabaikan mereka. Kelompok macam apa kamu ini? Saya tidak peduli apa yang dikatakan Huodong, keluarkan saya dari studio, tidak apa-apa. Tapi sebelum itu, saya akan bertanggung jawab atas masalah yang saya buat. Anda akan berpura-pura menjadi cucu Anda dan tunduk pada orang lain. Jangan mencoba mengejar Laozi. Biarpun aku mati 10 kali. Bahkan jika kamu mati sampai 0, kamu tidak akan tunduk dan meminta maaf kepada cucu-cucu ini. Petik 2. Saya yakin, bos Anda, yang mendengar Zihan, tidak akan membiarkan Anda berpura-pura menjadi cucu seperti ini. Apakah ada laki-laki di studio Xiang? Apakah mereka semua mati? Berdiri dan lihat berapa banyak laki-laki yang ada. Jika itu laki-laki, belalah saya. Ikut denganku untuk menyelamatkan presiden kita. Sumu tiba-tiba berbalik dan berkata, apakah ada laki-laki? Semua orang kaget melihat Sumu tersipu. Hehe terlihat sangat ganas. Gambaran seperti ini membuat darah orang mendidih, dan kemarahan langsung berpindah ke dinasti makmur yang berlawanan. Gambar ini bahkan Chen Xiaoruan juga merasakan darahnya mendidih, dan tangan kecilnya terkatup rapat. Tiba-tiba, seorang pemain paladin menonjol, Ide Xiafeng. Xiafeng keluar dari kerumunan dan berkata, aku akan pergi bersamamu untuk menyelamatkan bos. Mainkan cucu, saya tidak bisa. Mu memandang pria itu sambil tersenyum dan terus mengaum, apakah studio Xiang adalah pria seperti itu? Aku akan pergi, dan bukankah ini kematian? Selesai, denganku, meskipun kamu yang menyebabkan ini, aku akan pergi bersamamu. Aku akan pergi juga, kalau aku mati, itu hanya penurunan nilai. Biarkan aku berpura-pura menjadi cucu. Angan-angan, lakukan saja. Persetan dia. Kerumunan yang ribut mulai gelisah, dan selusin atau jadi para anggota berdiri berbaris dengan Sumu, yang tidak pernah diharapkan oleh Huodong. Dia melihat lebih dari selusin orang keluar dari kerumunan dan meraung, tenanglah untukku.
Sudah kubilang, ini tentang hidup dan mati studio. Sekarang hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mematuhi perintah. Kembalilah padaku. Tidak ada yang kembali, tapi tidak ada yang keluar lagi. Sumu melihat kembali ke lebih dari 10 orang di belakangnya dan berkata, saudara-saudara. Sekarang kita tidak takut bahwa mereka bahkan terkait dengan nol. Apa yang kita takuti? Xia Feng berkata sambil tersenyum, saya tidak takut untuk memecat Laozi. Saya tidak percaya saudari Han akan memecat kita. Jangan takut, saudara-saudara. Takut pada burung. Selamatkan saudari yang dingin. Selamatkan saudari yang dingin. Pada saat ini, Huo Dong tidak, saya tidak tahu harus berkata apa, tetapi Sumu mencibir ke arah kerumunan, sekelompok konselor. Anda memiliki tipe orang yang suka berteriak dengan saya, mengapa Anda tidak memiliki tipe orang yang suka berteriak dengan orang-orang dari dinasti Makmur? Apakah kamu tidak melihatnya? Dinasti Makmur ingin memanfaatkan studio kami. Jangan bilang itu disebabkan olehku. Sekalipun tidak ada hal seperti itu, dinasti Makmur tidak akan menyerah. Kakak beradik, jika itu laki-laki, aku akan melakukannya denganku. Jika itu laki-laki, dia akan bertarung. Petik 2, brengsek, saya sudah melakukannya juga, aku ikut denganmu, aku ikut juga, sial, ayo, pergi, selamatkan saudari Han. Dalam sekejap, tim yang terdiri lebih dari 100 orang itu dibagi menjadi 2 bagian. Huodong memiliki lebih banyak orang, sedangkan Sumu memiliki lebih dari 20 orang. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu, dan tidak ada yang mengharapkan Sumu, yang baru saja bergabung dengan studio, untuk meremehkan prestise Huodong. Saat ini, Zhou Wenling, yang berdiri di tengah kerumunan, sepertinya sudah lama menantikannya. Dia menatap Sumu dengan tangan tersenyum dan memeluk dadanya. Sepertinya dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Adikku tidak mengecewakan adikku, namun matahari terbenam di seberang agak tidak terduga. Dia berdiri di tengah kerumunan dan memandang Sumu dan 20 orang lainnya sambil tersenyum dan meninggal. Li Yongji berkata, Presiden, saya akan meminta 100 profesi terpencil untuk mengirim mereka langsung kembali ke kota. Matahari terbenam menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan cara ini, kamu bisa menang, dan kamu tidak memiliki rasa pencapaian. Kalian semua menggunakan profesi pertarungan jarak dekat, dan ratusan orang akan membunuh sekelompok orang ini dalam hitungan detik. Ya, Presiden, ... Saat ini, melihat lebih dari 20 orang meninggalkan tim, Huodong tidak punya pilihan lain, tapi dia tidak terlalu peduli. Berapa banyak masalah yang dapat ditimbulkan oleh lebih dari 20 orang. Saat dia berjalan, Sumu mengeluarkan perisai dari ranselnya, perisai perak paladin. Apakah kamu seorang paladin? Sumu memandangi angin musim panas. Yang terakhir mengangguk, baiklah. Ambil ini. Xia Feng melihat perisai itu, dan kemudian dia terpaksa melakukannya. Perisai perak? Ah, sudah ada orang yang berteriak di pasar gelap kemarin, 5.000 koin asli. Saat ini, Xia Feng tidak punya waktu untuk terkejut. Mereka sudah berdiri di tempat yang berlawanan dengan dinasti yang makmur. Sumu berhenti di tempat yang sama dan semua orang berhenti. Sumu menoleh untuk melihat lebih dari 20 orang di belakangnya. Apakah kamu takut, saudara? Tidak takut. Meski suaranya tidak terlalu keras, itu cukup membuktikan bahwa orang-orang ini datang dengan tekad untuk mati, namun semangat mereka kurang baik. Sumu berjalan di depan orang banyak sambil tersenyum. Sambil berjalan, dia berkata, saudaraku, dinasti yang makmur hanya menjebak bos kita dengan 300 orang. Terlebih lagi, dia adalah seorang wanita. Dinasti makmur itu apa? Sial, sampah, bahkan tidak ada kentut pun. Kita 20. Tapi kita bisa dianggap sebagai kemarahan karena kecantikan, bisa juga dikatakan untuk saudara. Untuk guild, jika kamu berani keluar bersamaku, apa yang kamu takutkan? Aku akan memberitahu Anda, aku tidak keluar bersamamu untuk mati. Aku akan membawamu untuk menyelamatkan Zihan. Kami menyelamatkan orang, bukan sekarat. Petik 2, dengarkan aku, kami di sini untuk membunuh. Apa yang Anda takuti bahkan setelah memutuskan untuk mati? Tidak bisakah kamu membunuh lebih banyak orang sebelum kamu mati? Mu berhenti dan memandangi minuman keras kerumunan itu dan berkata, sekarang beritahu aku. Kamu takut akan hal itu? Tidak takut. Memekakkan telinga, raungan lebih dari 20 orang langsung menyebar ke seluruh padang rumput. Semua penonton terus melihat ke sisi ini.
Orang-orang dari dinasti makmur juga memandang dengan rasa ingin tahu ke arah Sumu di tengah kerumunan. Apa yang mereka bicarakan? Saat ini, dia melanjutkan dengan mengatakan, pertarungan adalah momentum. Jika kamu bahkan tidak memiliki momentum, apa yang harus kamu lawan? Dinasti sejahtera, mari kita berpura-pura menjadi cucu. Ayo tunjukkan koin anjing ini betapa kita adalah tuan. Saudaraku, salinlah untukku. Sua sua sua. Semua orang mengeluarkan senjata mereka dan meletakkannya di tangan mereka. Xia Feng berkata sambil tersenyum, haha. Itu permainannya, itu saudara, itulah yang dimaksud dengan perang resimen. Haha, ayolah, dia mati. Biarpun aku dikeluarkan dari studio, aku mengenalinya. Tanda seru, petik 2, bukankah itu kematian? Bukankah itu hanya penurunan nilai? Pergi ke haluannya dan minta maaf. Haha, aku sudah memimpin sekelompok gadis selama bertahun-tahun. Aku tidak punya harga diri. Sekarang aku tahu apa itu saudara laki-laki dan apa itu perang kelompok. Ayolah, Sumu juga tertawa dan berdiri di antara kerumunan. Dia melihat 100 orang dari dinasti makmur yang berbaris maju dan berkata, saudara-saudara. Ingat, selama kamu tidak mati, beri aku senyuman liar. Bagus, kata bagus. Sialan, selama kamu tidak mati, kamu harus tertawa terbahak-bahak. Seekor sapi, kekuatan banteng, ledakan, pergi. Mengisi lebih dari 100 orang, pendudukan pertempuran jarak dekat lebih dari 100 orang. Sumu tidak menyangka bahwa dinasti yang makmur tidak membiarkan para profesional jarak jauh berpartisipasi di dalamnya. Apakah dia meremehkan Laozi? Melihat Laozi, hanya ada 20 orang yang bahkan belum diutus oleh pendeta. Bersenandung, tunggu sampai aku kehilangan muka. Saudara-saudara, berikan padaku. Ayo, ayo. Kedua kelas jarak dekat bertabrakan secara instan, dan keterampilan tabrakan Paladin mengeluarkan suara yang keras, dan gelombang pertama perang kelompok reinkarnasi telah dimulai di seluruh padang rumput. Tusukan dari belakang, kait, memukul, bang-bang, minus 511, 655, 1025, serangan kritis menghasilkan ribuan kerusakan. Kekuatan serangan Sumu jelas merupakan nilai tertinggi dari reinkarnasi saat ini. Tahukah Anda, hanya cincin level besi hitam yang memiliki 50 titik serangan, yang jelas merupakan perhiasan atribut tertinggi saat ini. Pembunuhan kedua, ada terlalu banyak orang. Setelah Sumu membunuh 1 orang, 4 atau 5 orang bergegas. Pada saat ini, Sumu berjongkok dan langsung melompat. Aku akan mati karenanya. Kolom di atas. Topping kolom, kemampuan jarak jauh, memanggil kolom besi hitam untuk menyerang musuh, membutuhkan 500 energi, skill CD 60 menit. Ledakan, bisa dikatakan ini adalah satu-satunya skill jarak jauh Sumu. Namun efek dan guncangan visualnya juga sangat besar, sebuah silinder besar langsung jatuh dari udara, langsung memasuki kerumunan, ledakan besar akan menyebabkan sekitar 4 atau 5 pemain terbunuh. Bang, Xia Feng menabrak orang-orang, lalu tertawa, galak saudaraku. Seekor sapi, haha, terus telepon aku. Pukulan keras kepulan, 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 kepulan. Tapi bagaimanapun juga, perbedaan jumlah orangnya sangat besar. Hanya 2 menit setelah perang, 7 atau 8 orang masih hidup di Sumu, dan kerumunan langsung mengepung mereka. Namun saat ini Sumu dan yang lainnya tidak menyerah, mereka masih berjuang. Dan dalam senyuman liar, haha, keren, mati semua, haha, sudah lama aku tidak begitu ceria. Ayolah, sialan, ini lebih baik daripada seorang gadis. Haha, meskipun pihak Sumu terluka dengan cepat, lebih dari 20 orang tewas di dinasti yang makmur. Ini tidak terduga di Xiyang. Tapi sekarang tidak ada cara untuk membunuh orang-orang ini secepatnya mungkin. Jika Xiyang mengirim orang lagi saat ini, itu akan sangat disayangkan. Karena begitu banyak pemain yang tersebar, dia ingin studio Xiang bertarung karena popularitas guild. Jika kami mengirim orang lagi saat ini, kita pasti akan diejek oleh orang lain. Jadi kita hanya bisa menunggu. Lagi pula, hanya masalah waktu sebelum geng Sumu terbunuh. Jadi dia hanya bisa menyaksikan Sumu dan yang lainnya berjuang di tengah-tengah timnya untuk waktu yang lama.
Boom, boom. Pada menit kelima, tidak ada seorang pun di sekitar. Oh, tidak, paladin bernama Xia Feng masih di sana. Seluruh tim ditinggalkan bersama Xia Feng dan Sumu. Pada saat ini, kedua orang itu kembali ekspor gila-gilaan kembali, karena orang-orang dinasti yang makmur adalah pendudukan pertempuran jarak dekat, sehingga sangat sulit untuk menyerang bersama, yang memberi Sumu dan Xia Feng banyak harapan untuk bertahan hidup. Bang! Wajah Xia Feng dipenuhi keringat dan menabrak seorang pemain. Lalu dia tertawa dan berkata, ayolah. Itu semua dia. Banyak dari mereka. Oh ho ho. Boom. Sumu tiba-tiba terjatuh. Haha. Terus terang. Ayolah, kakak. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mati sebelum kakakku. Oh. Kalau begitu cobalah. Coba dan coba. Siapa yang takut pada siapa? Haha. Haha. Li Yongji berdiri di depan, memandangi dua orang yang tertawa merajalela, tidak bisa menahan diri untuk memarahi, menyerahlah. Bunuh mereka, ayo, mereka yang memiliki benih akan datang. Petik 2, Papa, Bang Bang, banyak keterampilan tabrakan mengelilingi Sumu dan Xia Feng secara langsung. Sumu dan Xia Feng hanya bisa memblokir kepala mereka dan mengawasi kerumunan dari belakang ke belakang dan remas mereka bersama-sama. Dari atas, sekelompok orang memadati dua orang di tengah. Momen ini hampir sunyi, tapi detik berikutnya. Ledakan, awasi dan pertahankan. Awasi pertahanan, tahan penghalang pertahanan untuk menahan serangan, dengan luas 3 meter, CD 180 detik. Keterampilan pertahanan Sumu langsung terbuka, dan kemudian langsung berubah menjadi gelombang kejut untuk mendorong orang-orang dalam sekejap. Sekelompok orang mundur seperti bunga, Sumu dan Xia Feng aman dan sehat. Xia Feng memandang Sumu dengan heran. Sumu memandang Xia Feng sambil tersenyum dan berkata, hei, apakah itu keren? Petik 2, jika Anda memiliki benihnya, lakukan dengan saya. Muncul, sialan, sekelompok pengganggu. Ayo, haha, ayo, dia semua, brengsek, dinasti sejahtera, sekelompok sampah. Petik 2, hahaha. Petik 2,